Kita sapa dulu ini Pak Lukman Hakim. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Pak Lukman, Muslim Kristen, Pak? Muslim, Pak. Muslim ya. Oh iya. Oke. Silakan, Pak. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena saya memang ingin sekali berjumpa dengan Pak Kaceh. Dan saya juga sering mengikuti debat-debat Pak Kaceh sesama Muslim. Dan Pak Kaceh ini saya rasa tidak begitu memahami akan Islam, itu tidak memahami gitu. Senjata-senjata Pak Kaceh ini diantaranya adalah surat jin, kedua Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, gitu kan. Yang ketiga bahwasanya berangkat ke Mekah itu ingin menyembah Ka'bah. Nah, sedangkan di perdebatan yang saya saksikan itu udah sangat jelas, udah dijelaskan gitu kan kepada Pak Kaceh. Cuman Pak Kaceh selalu tidak menanggapinya gitu kan. Pertama-tama yang seperti surat jin gitu kan. Itu sebenarnya di surat jin itu jinnya itu yang mengelilingi Nabi Muhammad. Karena pada saat itu Nabi Muhammad itu sedang sholat subuh gitu kan. Kenapa para jin itu mengelilingi Nabi Muhammad? Karena dia ingin mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang iniin sama Nabi Muhammad gitu. Kalau menurut saya sebagai Muslim sih nggak ada ininya, tidak ada kesalahan Nabi Muhammad itu diiniin sama jin gitu kan. Sedangkan Yesus saja diituin sama iblis gitu kan. Itu yang pertama itu, Pak. Ya. Mungkin bisa ditanggapi, Pak. Berbeda ya, Pak. Pak Lukman Hakim, konteksnya berbeda, Pak. Artinya Tuhan Yesus waktu didatangi iblis itu dalam konteks menguji. Itu berbeda ya. Iya. Nah, kalau Muhammad kan didatangi karena dia katanya membaca apa tuh? Membaca ayat Al-Quran pada saat sholat subuh. Jadi menurut Anda apa yang dikagumi oleh jin sehingga mereka mengerubuni saat Muhammad membacakan itu sholat subuh? Iya, jin-jin itu ingin mendengarkan Nabi Muhammad sedang membacakan ayat, dan di situ baru turun ayat jin di situ, Pak. Oh, silakan Pak Kaceh ditanggapi, Pak. Iya, masalahnya begini, yang saya enggak begini. Saya mau menanggapi. Yang pertama, saya tahu Islam, makanya saya meninggalkan Islam. Kenapa saya tahu Islam? Islam itu politik untuk menundukkan orang Indonesia, politik bisnis supaya mendapatkan keuntungan dari jual kitab kuning, supaya mendapatkan keuntungan dari ceramah, itu politik. Makanya saya tinggalkan ajaran itu politik, ya. Dan saya tahu bahwa Muhammad datang ke dunia ini berbohong, ya. Sebagaimana dikatakan hadis Musnad Ahmad nomor 2394, 23.094 tadi. Muhammad itu dikatakan bertemu Allah, tapi Aisyah istrinya mengatakan, wah bahaya itu. Muhammad tidak pernah jumpa Allah. Sekarang bagaimana mungkin mengikuti orang yang tidak mengenal Allah akan ketemu dengan Allah? Sementara Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19, Muhammad dikerumuni jin. Nah, harusnya Anda mengkonter sebagai umat Islam, harusnya konter di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Ya. Anda mesti sadar karena Islam itu agama politik. Silahkan sanggah. Apa? Agama Islam itu politik, ya. Politik bisnis. Iya, Cuman ada yang sadar, gitu loh. Dijadikan objek.
Gitu. Iya begini Pak, saya memang senang gitu kan mengikuti setiap di YouTube-nya Pak KC itu kan saat debat-debat sama Pak Juma, Pak siapa gitu kan. Itu yang saya ini ibaratnya peluru Pak KC ini satu, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, tidak menjamin masuk surga gitu kan. Iya, iya, Ya iya. memang iya memang benar. Nah, karena Nabi Muhammad ini utusan, Pak. Nabi Iya. Muhammad ini utusan hanya mengajarkan bagaimana caranya kita ini selamat, yaitu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau seandainya Nabi Muhammad menjamin, maka dia Tuhan. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kitab kuning, Bapak kan berbicara kitab kuning ini katanya karangan. Kalau karangan itu artinya kitab kuning yang dikarang-karang. Sedangkan itu kitab kuning itu berpedoman kepada Al-Quran, jadi bukan karangan, Pak. Itu mengenai kitab kuning. Soalnya saya mengikuti gitu, Pak. Ini saya paling senang kalau dengan di YouTube apa di Pak KC itu yang tiap hari saya itu sering ketik nama Pak KC gitu kan, melihat di Iya. Oke, saya tanggapi, takutnya lupa kalau kebanyakan. Begini. Iya, Pak. Bagaimana ajaran Muhammad bisa menyelamatkan kita, sementara ajaran Muhammad adalah memerangi manusia. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 30. Di sini dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat." Ini perintahnya, ini ajarannya. Memerangi orang. Ya, bagaimana mungkin dengan memerangi orang bisa masuk surga? Itu yang pertama. Jadi jelas, agama Islam ini adalah politiknya Muhammad untuk mencari makan agar datang devisa ke negara Arab setiap negara. Setiap tahun. Ini perlu nyadar ya bangsa Indonesia. Maka saya sadarkan bangsa Indonesia, memang ini sudah ajaran turun-temurun. Islam ini memang ajaran turunan dari nenek moyang kita. Tidak nyadar bahwa nenek moyang kita ini sudah korban politik Arab. Saya katakan Islam adalah politik dari Arab untuk mencari makan. Untuk mengantar devisa ke negara Arab, bagaimana caranya tanah yang padang pasir ini supaya mendapat makan gitu loh. Jadi dengan mengirimkan devisa, contoh, kalau sekarang misalkan ke Bali atau ke Raja Ampat, kalau banyak wisatawan maju itu daerah. Contoh Pangandaran, Pelabuhan Ratu, kalau banyak wisatawan maju itu daerah. Nah, politik itulah yang diterapkan. Indonesia aja yang jadi korban, yang mengorbankannya bangsa Indonesia sendiri. Nah, negara kita ini sekarang sedang dijajah oleh agama Islam dengan berbahasa Arab, dengan harus menggantikan filsafat Pancasila dengan khilafah. Nah, itu penjajahnya. Jadi harus sadar bangsa Indonesia sekarang sedang dijajah oleh politik agama Islam. Nah, boleh umat Islam mau menyanggah silakan, asal punya dalil. Iya, jadi di sini saya bukan mau menyanggah atau mau berdebat, enggak. Udah ngerti maksudnya. Jadi yang kedua, jawaban saya, ini kitab kuning, ini jelas di sini pengarangnya jelas. Ini saya waktu mulai masuk pesantren ini yang saya pelajari. Nah, setelah kitab kuning ini tahu bahwa ini karangan, maka ajarannya saya tinggalkan. Karena ajaran sholat 5 waktu itu bukan perintah Allah, tapi perintah pengarang ini. Ya, saya punya kitabnya, makanya saya berani tinggalkan ini karangan manusia. Siapa pengarangnya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Mazhabnya Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Dia pengamat militer negara-negara Arab. Makanya sikap di pesantren itu kayak militer. Nggak taat dihukum. Ya, telat sedikit dihukum. Saya ngalami, saya punya pesantren. Paman saya masih pegang pesantren sampai saat ini. Begitu. Cuma saya ini ingin meluruskan, jangan sampai kitab karangan manusia ini dianggap firman Tuhan sehingga ditaati. Ya, ditaati. Sampai rela mati daripada meninggalkan pengajaran ini. Saya sudah hampir 20 tahun meninggalkan kitab kuning ini. Tidak ada hukuman.
Kalau memang ini perintah Allah, harusnya saya mendapat hukuman dari Tuhan. Saya mendapat hukuman itu dari manusia aja yang mau nangkap saya. Begitu. Diuber-uber itu hukumannya dari manusia, bukan dari Tuhan. Gara-gara saya mengikuti Yesus, meninggalkan kitab ini, saya diuber-uber. Begitu ya, teman. Jadi harus sadar bahwa Islam ini politik, janganlah polotak politik. Ya, makanya Islam itu ramainya kalau mau pemilu. Ustadz lakunya kalau mau pemilu, ya, mau pemilihan umum. Laku itu diundang kemana-mana biar ceramah kayak si Yawaloni, Tengku Jul, maaf yang sudah meninggal ya. Ramai itu diundang para ustadz. Iya, gitu. Iya, jadi terima kasih saya sudah diterima di channel ini. Saya cuman menyampaikan seperti itu. Yang pertama, saya selalu mengikuti channel-channel Pak KC gitu kan, di mana Pak KC ini selalu ada membahas masalah surat jin, kitab kuning karangan, terus Nabi Muhammad tidak menjamin umatnya masuk surga gitu kan Pak ya. Tapi yang Bapak harus ketahui begini Pak, di setiap umat Islam ini itu tidak ada berpikir antara surga dan neraka Pak. Umat manusia ini selalu diajarkan kalau ibadah lillahi ta'ala. Jadi kalau kita ditanya, kamu kenapa sholat? Karena mau surga? Enggak Pak. Jadi kalau menurut saya antara surga dan neraka itu enggak difikirkan, itu hak Allah gitu. Kita mau dimasukin ke neraka atau kita pun mau dimasukin ke surga gitu kan. Kita fan-fan aja gitu. Yang penting kita itu seperti puasa, niatnya di ujung akhir kalimat itu lillahi ta'ala, bukan karena surga atau neraka. Makanya seringkali saya ini selalu mendengarkan kalau ada om Kristen masuk neraka, saya ini ketawa. Karena tujuan ibadah sini bukan masalah karena surga atau neraka, tetapi karena lillahi ta'ala, karena Allah gitu. Adapun gitu. Jadi percuma gitu kalau berbicara masalah surga, kamu itu neraka, itu percuma Pak bagi umat Islam. Iya. Gitu. Memang juga saya dulu seperti itu. Tujuannya sholat itu karena Allah. Sebelum saya tahu bahwa sholat 5 waktu itu hanya sebatas tiang agama. Sebelum hati saya terbuka, sholat itu hanya tiang agama. Dalilnya mana? As-sholatu imaduddin, man akomaha faqad akomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu hanya tiang agama, bukan ibadah kepada Allah. Nah, inilah kekeliruan umat Islam. Sholat bukan ibadah kepada Allah, dianggap ibadah kepada Allah. Ada sholat yang ibadah kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Itulah sholat yang diibadah kepada Allah. Yang mana bunyinya? Utlu hiya ma uhiya ilaika minal kitab aqimus shalah inna sholata tanha anil fasai wa munkar. Nah, itu sholat yang benar, bukan jengkelit-jengkelit sebagaimana yang dianjurkan oleh kitab fikih ini. Ini kitab fikih namanya, kitab kuning. Karena kitabnya kuning warnanya, ya. Biar pada gatal telinganya santri ya. Ini kitab kuning. Jadi kitab kuning itu karena warnanya kitab ini kuning, maka istilahnya disebut kitab kuning. Nah, ini disebutnya kitab fikih. Apa itu fikih? Fikih itu pengertiannya orang Arab. Oh, cara sholat itu diatur begini supaya mendatangkan penghasilan ke Arab, devisa negara. Kalau tidak ada kitab kuning ini, saya yakin nggak bakal orang naik haji. Karena orang naik haji itu mengikuti dari kitab kuning itu. Ya, sholat yang benar di hadapan Allah adalah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Nah, sholat itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu atau tempat. Tidak ada. Jadi dimanapun bisa sholat itu. Iya, jadi apabila ada umat Islam yang ngebom itu bukan karena Islamnya Pak, itu oknum. Jadi bukan ajaran Islamnya. Iya, oknum. Iya bukan. Tapi kitab kuning tidak bisa menghentikan orang ngebom. Orang yang bisa menghentikan radikalisme hanya orang yang murtad. Karena orang murtad akan menemui kasih. Selama orang tidak murtad, mudah digerakkan oleh ustadznya, mudah disulut oleh ustadznya. Contoh, kemarin zamannya EPI, pulang dari Arab Rizik Syihab. Wow, dunia hampir mau kiamat, dunia kayak kehilangan arah. Untung Pak Kapoldanya sama Pak Pangdamnya kompak, bela negara. Begitu. Ya. Makanya kita harus sadar. Ya, terakhir Pak mengenai murtad dan mualaf gitu ya.
karena kebanyakan saya melihat para mualaf itu Pak ya di channel-channel YouTube atau di ini itu kebanyakan itu menemukan karena kekeliruan atau kesalahan dalam Alkitab. Tetapi yang saya saksikan para murtadin itu kebanyakan yang katanya dari mimpi gitu Pak. Tapi artinya tidak menemukan kesalahan entah ajaran Islam maupun kesalahan-kesalahan dalam Al-Qur'annya. Kebanyakan saya rata-rata saksikan itu karena mimpi dan mimpi. Tapi sebaliknya gitu. Tapi para mualaf itu pindah agama itu yang saya saksikan karena saya setiap hari menyaksikan di YouTube gitu kan para mualaf atau para ini, yaitu perbedaan antara mualaf dengan murtadin gitu, letak perbedaannya gitu. Kalau mualaf itu kebanyakan karena suatu kitab gitu ya, karena ada kitab yang kontradiksi lah seperti itu. Tapi saya kebanyakan menyaksikan orang-orang yang murtadin itu ya karena mimpi ketemu Yesus. Sering saya jumpai seperti itu, Pak. Ya, kalau saya bukan karena mimpi ketemu Yesus, tapi saya ketika di Mekah dulu di Sofa Marwa, ada batu di situ di Marwa itu lagi duduk, saya bertemu dengan Yesus langsung sholat asar bareng dengan saya. Cuman ketika saya assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, dia udah nggak ada. Padahal di samping saya, samping kiri saya. Nah, ketika saya selesai assalamualaikum kiri, nengok ke depan, loh, orang itu sudah di depan Ka'bah. Saya pikir itu orang nggak sholat, apa jangan-jangan malaikat, saya pikir gitu. Nah, setelah di Indonesia ternyata mendapat petunjuk, oh ini dia di Alkitab ternyata yang saya temukan itu. Dan ada juga cahaya yang ditemukan di Masjid Tanaim waktu sholat duhur. Saya dulu di Masjid Kucing, yang disebut Masjid Kucing di Tanaim. Nah, di situ ada melihat cahaya 9 warna nyorot ke saya. Ternyata saya temukan di Alkitab Galatia 5 ayat 22. Apa di situ? Buah roh. Dan buah roh itu diterapkan dalam hidup kita. Nah, orang yang tidak mengalami buah roh tidak akan mengenal Alkitab itu. Pasti dianggap kontradiksi. Kenapa Al-Quran tidak dianggap kontradiksi? Yang pertama karena tidak memahami artinya. Banyak orang Islam yang tidak memahami ayat Al-Quran. Sering saya menguji orang Islam yang masuk ke sini, suruh baca Quran belepotan. Apalagi panjang pendeknya, maurijulnya. Terus apalagi nadanya, jiharka, bayan, ma'ani, jiharka, bayati, soba. Nggak benar itu. Semua yang masuk ke sini saya tes di situ nggak masuk itu. Kalau saya bagian jurinya udah 0 semua itu upahnya, ya. Kalau itu tes qiraat Quran ya. Tajwidnya juga salah. Banyak umat Islam yang masuk ke channel Pak Yusuf Manubul, mereka nggak bisa baca Quran. Contoh, Sahrul. Disuruh baca Quran malah nyerang yang lain, pindah dialihkan topik. Itu semalam ya. Sahrul saya suruh baca Quran, mereka nggak bisa baca. Berarti banyak umat Islam yang hanya mengaku berpedoman kepada Al-Quran, tapi dia tidak memahami artinya. Itulah umat Islam. Bagaimana bisa menilai bahwa ayat Quran ini kontradiksi kalau tidak mengerti artinya? Makanya saya mengajak semua pihak, yuk kembali ke Indonesia lagi, lebih tinggikan Indonesia dan Pancasila, bahasa Indonesia hormati, karena bahasa Arab biarkanlah milik orang Arab, kembalilah hati kita ke Indonesia, agar negara Indonesia aman. Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Sampai saat ini, Muhammad, Ustadz yang mendengar ceramah saya menampilkan ayat ini loh ayatnya. Ada Muhammad menyelamatkan atau memberikan syafaat di hari kiamat. Semua yang ditunjukkan itu ayatnya ngaco semua. Si Ayaditya, Media Channel menunjukkan bahwa Muhammad akan menyelamatkan. Tidak ada. Makanya saya tinggalkan ajaran itu karena tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan. Menurut pribadi saya, untuk apa doakan orang yang tidak ada manfaatnya? Karena Muhammad itu seorang pemimpin perang Badar dan perang Uhud. Muhammad hanya pemimpin Arab. Tidak jauh dengan Bapak Jokowi, pemimpin Indonesia. Saya lebih mencintai Bapak Jokowi daripada Muhammad bin Abdullah. Untuk apa mendoakan yang tidak bertanggung jawab terhadap diri kita? Kalau dulu sebelum saya percaya Yesus, kepada Muhammad itu cinta betul. Saya pikir iya, karena saya terprovokasi oleh Ustadz bertahun-tahun, oleh guru saya, oleh orang tua saya. Saya didoktrin supaya mencintai Muhammad. Dulu sebelum tahu. Tapi setelah saya tahu sekarang, ogah banget untuk mendoakan Muhammad itu ya teman.
Terima kasih. Iya, iya. Dan saya juga sering menyaksikan bahwasannya Pak Kaci ini menyatakan bahwasannya Muhammad adalah Muhammad siapa? Karena di dalam Al-Quran itu tidak tertulis Muhammad bin Abdullah, Pak ya? Ya, Gitu. benar. Iya, betul. Dan itu juga Ya, udah dijawab dengan Umi Eva kalau nggak salah di videonya. Ada di situ pernyataan kenapa di Al-Quran tidak ditulis nama bapaknya Abdullah gitu. Udah, iya gitu. Saya udah menyaksikan perdebatan antara Pak Kace dengan Umi Eva di YouTube. Kalau semuanya ingin menyaksikan, ya ada di situ Pak ya. Ya udah begitu aja Pak. Selamat malam Pak. Takut ada yang... Saya perlu ketahui ini karena saya tahu Muhammad bin Abdullah itu adanya di kitab ini. Nah ini silsilah Muhammad bin Abdullah sampai Adnan. Iya. Ya. Udah jelas. Perlu dunia tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan produk Al-Quran. Jadi produknya kitab kuning ini, kitab karangan. Ya. Udah dijelaskan dengan Umi Eva udah ya, jelas Pak. Prinsip saya sekarang biar dunia yang menonton sekarang ini tahu begitu ya. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Pak Lukman Hakim. Tuhan Yesus berkati ya. Pak Lukman, sebentar Pak. Ini Salam Pak Pak Forest mau bertanya sedikit ini kepada Anda. Silakan Pak Forest. Silakan Pak Forest. Ya, terima kasih Pak Pastor. Pak Lukman, tadi Pak Lukman bilang kalau mualaf itu banyak Bapak dengar dan memberikan keterangan-keterangan bahwa banyak kontradiksi di Alkitab, begitu ya? Bukan seperti itu Pak. Jadi para murtadin itu pindah agama lantaran bermimpi ketemu Yesus, bukan karena ajaran Islam yang salah atau menemukan ayat-ayat di dalam Quran yang kontradiksi. Oke, terus yang mualaf? Kalau yang mualaf, ya yang ini kan saya cuma sekedar menyaksikan. Saya kan hanya nonton di YouTube gitu. Iya, katanya itu menemukan di dalam Alkitab itu, ya itulah katanya yang penuh kontradiksi, yang katanya kata Tuhan itu diganti kata Tuhan gitu. Pak Lukman Hakim percaya dengan itu, yang mualaf itu? Ya kalau bicara masalah percaya, di mana letak ketidakpercayaan saya, Pak? Apa Bapak mengira bahwasanya dia awalnya bukan Islam? Oke. Yahya Waloni, Anda percaya dengan Yahya Waloni? Begini Pak, yang saya ketahui kalau memang dia lahir dari Muslim, dari kecil hingga dewasa, saya rasa tidak bakalan menguasai Alkitab Pak, karena tidak akan belajar mengenai Alkitab gitu Pak. Nah, ya pertanyaan saya apakah Pak Lukman Hakim percaya dengan Yahya Waloni? Dalam hal apa? Dengan ucapannya bahwa dia mantan pendeta, doktor, S1, S2, S3, ahli dalam bahasa Ibrani. Bapak percaya dengan itu? Ya percaya Pak. Percaya. Nah itulah kebodohan kalian gitu loh. Percaya dengan orang yang seperti itu. Yahya Waloni tidak pernah jadi pendeta. Tidak ada S1, S2, S3-nya tidak jelas gitu loh. Tapi kalau dia Muslim apa tidaknya bagaimana? Kalau Muslimnya sekarang ya saya percaya dia Muslim, tapi apa yang diucapkan itu banyak bohongnya. Bagaimana dengan bangun samudra? S3 Vatikan yang paling pintar katanya. Percaya enggak, sebenarnya saya ini ingin mewakili Muslim gitu Pak ya. Kalau seandainya memang Muslim, saya harap jangan ngaku-ngaku dia itu mualaf. Karena kenapa? Karena sejak pengakuannya itu berarti kan semenjak itu dia itu murtad tidak beragama Islam. Maka menurut saya itu jadi menurut saya sholatnya itu nggak diterima. Jadi gini, itu ada beberapa yang ngaku mualaf tapi ternyata itu pendusta, pembohong besar seperti Nandar. Ya, ngaku-ngaku evangelis padahal ternyata dia Muslim dari lahir.
terus Menasem Ali, terus si Ali Mustafa, terus siapa lagi? Siapa itu Fauzan. Itu saja sudah penipu semua. Ternyata setelah dicek, mereka itu Islam dari kecil. Gitu. Nah, yang Ustadz asli saja, yang Islam asli saja suka bertakiah seperti itu. Apalagi yang ngaku-ngaku mualaf seperti Stefan Indra Wibowo. Nah, Katanya iya. dia umur tahun 2000 dia sudah jadi pastor. Ternyata setelah dicek biodatanya tahun 2000 dia baru umur 19 tahun. Gitu. Iya, Jadi makanya inilah, kan saya, ya maaf ya Pak Lukman Hakim ya, iya, disinilah saya melihat kebodohan yang kalian pelihara gitu loh. Artinya bagaimana orang-orang yang suka berbohong ini kok kalian kok bisa percaya dengan mereka. Nah, Betul kalau Pak Yusuf. seperti kayak murtadin ini, mereka itu mengalami Tuhan secara nyata. Artinya disitulah perbedaannya kalau mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman, menyampaikan sesuatu yang memang nyata. Beda dengan ini, dengan malaf. Silakan Pak Forrest Gump, silakan. Ya, jadi Pak Lukman ya, iya. itu ceramah-ceramahnya Ustadz Yahya Waloni yang dia mengatakan bahwa dia mantan S1, S2, S3, doktor, mantan pendeta, sama sekali itu tidak benar. Sama sekali itu tidak benar. Itu sudah dikonfirmasi. Dan dia sebagai pendiri Ikip Sorong itu juga tidak benar. Dan juga si Ustadz Bangun Samudra yang katanya S3 Patikan, di Patikan itu nggak ada Pak universitas. Jadi jangan kalian terlalu bodoh, terlalu gampang menerima apa yang diucapkan sama mereka. Oke, soal dia mualaf sekarang, itu terserah dia mualaf. Dia dulu dari Kristen, oke, nggak masalah. Tapi apa yang diucapkan S3 Patikan orang paling pintar katanya di S1, S2, S3-nya disekolahkan ke sana. Itu nonsens sama sekali, Pak. Jadi kalian tuh terlalu gampang dibohongin oleh orang-orang seperti itu loh. Iya, artinya gampang dibohongin itu dalam arti bagaimana itu, Pak? Karena yang penting dia itu gampang tidak meneliti dulu, karena umat Kristen teliti. Kaca ini di mana pesantrennya diteliti. Kalau umat Islam nggak meneliti gitu. Jadi apa fungsinya, apa manfaatnya kita meneliti arah itu kan gitu? Nggak ada manfaatnya kalau harus jujur, harus benar. Itu perlu kita teliti supaya kita bisa percaya bahwa seseorang itu benar apa yang dia ucapkan apa tidak. Dari backgroundnya dia, itu kita harus jelas tahu benar apa tidak gitu loh. Kalau dia tidak jelas sumber apanya, ilmunya, dan dia berbicara seenaknya, itu kan bagaimana kita mempercayai orang seperti itu? Dia mengatakan dia doktor, dan hanya 3 orang ahli bahasa Ibrani di Indonesia, dan dia salah satunya, karena 2 orang udah mati, udah masuk neraka. Percaya dengan omongan seperti itu, Pak? Ya kan masanya kembali lagi kepada saya, Pak. Percaya, tidak ada manfaatnya. Iya, artinya percaya, tidak percaya, nggak ada manfaatnya buat saya, kan seperti itu. Ini kalau bicara. Oke, untuk Bapak tidak ada manfaatnya ya. Tapi yang lain-lain. Sebentar Pak sedikit. Saya meninggalkan Islam karena matang penelitian. Saya teliti dulu sejarahnya Muhammad di Mekah. Waktu saya di Mekah ada kesempatan untuk meneliti keadaan Muhammad yang sesungguhnya. Saya dapat informasi semuanya. Kemudian saya sesuaikan dengan ilmu pengetahuan waktu di pesantren, dan saya baca kitabnya Surah Nabawi. Ternyata benar, Muhammad itu hanya seorang pemimpin perang. Berarti yang dibawakan ajaran Muhammad ke Indonesia adalah politik. Dan itulah membuat saya meninggalkan ajaran Islam, karena ajaran Islam hanya sebatas politik keuntungan bagi orang Arab saja. Itulah ya. Jadi saya meneliti. Kalau saya belum meneliti Arab, mungkin saya juga masih seperti umat Islam, bela mati-matian kayak yang korban di jalan tol kilometer 50 tuh. Saya bela mati-matian bela Islam. Tapi karena saya tahu sejarahnya Muhammad, maka saya tinggalin itu. Saya nggak mau masuk neraka. Dan ayatnya juga saya temukan di ayat-ayat Al-Quran. Itu saja ya. Lanjut. Iya. Kalau menurut saya, kalau masalah perang, waktu saya juga sekolah diajarkan ada beberapa tahap-tahap yang harus diperangi gitu kan Pak. Ada kafir dimiyah, kafir apa gitu. Enggak lantas berperang saja gitu Pak. Kalau sepengetahuan saya.
Makanya saya masuk ke channel ini bukan untuk berdebat, untuk belajar bagaimana. Ya, cuman ingin menyapa Pak KC karena saya sedikit apa dengan Pak KC gitu ya. Saya lihat tonton-tonton di YouTube itu debat antara ini sama Pak KC gitu. Itu yang cuman saya ingin sampaikan malam ini gitu, Pak. Saya tidak mau melangkah terlalu jauh gitu. Saya juga tidak mengerti tentang keajaran Kristiani gitu kan. Mungkin ya kayak itu Ustadz Kainama ya. Ustadz Kainama katanya dia mantan pendeta ya, sekolah di Israel. Bagaimana dia sekolah di Israel sedangkan kita nggak ada hubungan diplomatik ke Israel? Bagaimana dia di sana untuk tinggal sekian tahun gitu loh? Nah, itu yang kalian tidak cermatin gitu loh. Oh, iya, lagi-lagi pernah sekolah di sana gitu loh. Enggak begini, Pak. Lagi-lagi mau Kainama itu mau berbicara A atau B atau bisa terbang, ya sama kita nggak ada ngaruhnya gitu. Jadi buat apa kita perdebatkan masalah itu gitu kan? Dia membahas ngaruh karena dia mengatakan bahwa dia itu mantan seorang pendeta. Ternyata dia bukan mantan pendeta. Kalau pendeta itu Pak ada Pak suratnya semua tuh ya. Jadi dan dia katanya di Israel untuk menyelesaikan doktornya atau apanya itu. Itu sama sekali yang nonsen Pak. Bagaimana biodatanya sendiri sudah tidak benar. Terus bagaimana kita percaya ucapan itu? Iya Pak Lukman, sebentar ya. Pak. Jadi katanya mau Kainama, mau apa, itu nggak ada pengaruhnya sama kalian. Nah, sekarang kenapa? Iya, tidak ada pengaruhnya sama Anda. Nah, kalau sama Pak KC apa pengaruhnya dengan ceramah yang diberikan oleh Pak KC? Pak KC menyampaikan kebenaran loh. Bukan masalah benar tidaknya. Kalau saya tonton di debat itu ya maaf itu saat itu Pak KC itu punya jurus ngeyel gitu kan. Nggak mau mengalah gitu tuh. Sudah dijelaskan pun sudah gitu. Nanti diputar lagi nanti. Tidak ada Nabi Muhammad menjamin masuk surga. Nanti udah dijelaskan kembali lagi. Itu yang bikin saya ini sama Pak KC. Salut Pak KC. Anda berarti Pak Lukman, Anda tidak tahu tujuan saya bicara. Saya tujuan bicara ini mengedukasi penonton biar tahu bahwa di dalam Muhammad itu tidak ada keselamatan. Jelas ya? Bukan ngeyel kepada orangnya. Saya ngeyel kebenaran terus berdasarkan dalil yang saya punya gitu. Contoh Muhammad dikerumuni jin, itu dalilnya. Hadis surat 72 Al-Jin 19. Maka saya perlu dipertahankan kebenaran ini agar para pendengar teredukasi. Itu aja. Iya, walaupun sudah dijelaskan Pak ya. Ya jelasnya yang ngawur nggak berdasar buat apa didengerin? Iya, ya, karena itu ngaco. Justru itu menyesatkan. Contoh, seperti sudah ada ayat di Al-Quran dialihkan ke hadis, ke karangan, ke novel dan lain sebagainya, cerita film lah, dijadikan rujukan. Makanya bikin pusing orang lain. Nah, supaya tidak pusing, saya bilang yuk ke Al-Quran kalau umat Islam, kalau orang Kristen yuk ke Alkitab, yuk kembali kepada sumbernya. Jangan sampai ke karangan-karangan orang dipercaya. Contoh hadis, fikih, ijma, qiyas itu kan karangan manusia. Jelas ya? Itu tujuan saya. Gitu. Karangan itu kan arti kata dasarnya kan karang Pak ya, mengarang gitu kan? Iya, karya. Iya, karya. Maka karya orang berkarya. Nah, ini seperti contoh ini. Seperti contoh ini. Ini kan karyanya Syekh Salim bin Syamir, sama Syekh Nawawi Al-Bantani, ini karya, ini karangan. Ya, novel sama dengan novel. Apa dia hanya sebatas ngarang biasa? Ya, orang ngarang juga ada rujukannya, ceritanya. Seperti contoh buaya dan kancil. Ada ceritanya. Memang ada rujukannya, ada jalan ceritanya gitu. Ini juga sama. Karangan. Makanya Anda mesti nyadar dulu, buka hati dulu. Jangan sampai karangan manusia Arab dibilang wahyu Allah itu loh. Nah, itu namanya menyesatkan. Yang disebut wahyu Allah itu Al-Quran, Pak. Bukan kitab kuning. Ya, makanya saya luruskan. Ini kitab kuning bukan wahyu Allah. Makanya tidak perlu diikutin. Betul. Jangan diikutin. Hanya penjabaran dari Al-Quran. Itu loh.
Ya, kalau memang dalil penjabaran dari Al-Quran di mana hadisnya? Apa betul Al-Quran harus dijabarkan oleh kitab kuning, oleh karangan manusia? Kan Al-Quran sudah sempurna. Coba baca surat Al-An'am ayat 115 di situ. Al-Quran itu sudah sempurna, tidak perlu ditafsir-tafsir, tidak perlu dijabarkan oleh kitab lain. Justru Anda sekarang sudah gagal tafsir, gagal pemikir. Ya, Anda sudah gagal itu. Iya, artinya kan begini, Pak, di dalam Al-Quran itu tentang sholat itu kan hanya diperintahkan untuk sholat. Namun sholat seperti apa kan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad... Siapa bilang tidak dijelaskan? Kan surat Al-Ankabut ayat 45 itu dijelaskan sholat yang sebenarnya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu penjelasannya. Cuma Anda kan tidak paham. Karena itu kan Anda tertutup hati di dalam Quran. Itu sholat kan tujuannya. Itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Manfaatnya kita sholat seperti itu, mengkeji ini. Cuman sholatnya bukan manfaatnya itu, kelakuannya sholat itu seperti itu. Karena definisi sholat menurut Anda apa? Pengertian sholat. Sholat itu yang melakukan, yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat itu doa, Mas. Sholat itu doa. Simpelnya doa sholat itu. Makanya bacaan sholat itu semuanya doa. Nah inilah Anda jadi nggak ngerti sholat kalau begitu. Maaf ya, saya katakan Anda tidak paham sholat berarti melakukan sholat tapi tidak paham sholat. Paham Pak, paham. Cuman karena saya kayak gini gugup. Kenapa Anda jawab tadi sholat itu adalah apa tadi? Melakukan yang tadi apa tak? Iya, diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam. Kalau arti kata sholat tuh baru doa. Kalau arti kata sholat. Tapi kalau apa yang disebut dengan sholat? Iya, arti kata sholat. Jadi maksudnya pengertian sholat itu apa? Kan saya itu tanyaannya tadi. Ya doa. Doa kan. Sholat itu doa. Makanya orang Kristen tuh doanya satu hari semalam itu 24 jam doanya orang Kristen. Lebih banyak di Kristen doa itu. Makanya sholatnya lebih panjang di Kristen. Saya yang alami soalnya. Di gereja jam 7 sore, jam 5 pagi, terus. Ya, kadang-kadang jam 9 malam. Jadi doa banyak di Kristen saya. Makanya doanya lebih didengar di Kristen. Dijabah di Kristen daripada di Islam dulu. Ya. Ya, terakhir Pak, kepada Yusuf Manobulu gitu kan. Kalau dia ingin membuat konten video gitu, kalau bisa disertakan videonya gitu Pak, jangan hanya sebatas judul gitu Pak. Artinya judul ini katanya yang saya saksikan itu apa, jemaah apa, karena jemaah haji berbondong-bondong masuk ke ini gitu. Jadi pas saya tonton hanya ceramah apa khotbah aja gitu kan. Dan maksudnya ya tolonglah judul-judulnya itu yang ini gitu, yang real gitu. Maksudnya yang mana ya? Ini bukan pengadilan Pak Yusuf. Pak Yusuf maaf, ini bukan pengadilan, nggak perlu terlalu real kita ceritakan. Kenapa? Karena bukan pengadilan. Tidak perlu. Kenapa? Takutnya Pak Yusuf nanti kena strike dari film orang lain. Gitu Pak Yusuf. Kita harus waspada juga. Iya. Kita nggak ini kan cuma masukan. Dengan cuma masukan Pak. Kadang-kadang ada yang menjebak juga. Kenapa teman kita Pak Varianto, Pak Jamasi, Pak Tanpa Ragi kena strike? Karena begitu, terprovokasi oleh orang yang pura-pura baik, pura-pura bertanya, memberikan saran-saran dilakukan. Makanya kena strike tuh ribuan, kan rugi. Makanya Pak Yusuf udah konsep kita aja, nggak usah ngikutin perintah-perintah orang. Ya kadang-kadang biar akurat, nggak perlu. Ini bukan pengadilan. Biarkan aja keakuratannya di pengadilan ya. Begitu. Iya. Kalau kita mah hanya memberitakan, biarkan aja mau dengar apa kagak, nggak perlu akurat-akurat juga. Kalau yang bebal calon neraka udah susah dibilangin juga Pak Yusuf. Jadi enggak, maksudnya pembuktiannya gitu Pak. Kalau iya, nggak perlu pembuktian, biar pembuktian tugasnya hakim lah, membuktikan. Buktikan dong ke terdakwa gitu. Kalau bukan pengadilan nggak usah, nggak perlu terlalu formil ya. Satu lagi Pak Lukman Hakim, ya saya melihat ya ini apa yang disampaikan oleh sebagian besar ustadz-ustadz ini sama dengan apa peribahasa yang kita suka dengar, maling teriak maling, ya. Artinya begini, justru
apa yang mereka sampaikan justru itu tidak benar, tapi mereka memberikan label itu kepada orang Kristen. Misalnya contoh nih, si Ustadz Abdul Somad, ya, itu kan menjadi salah satu kebanggaan, Ustadz kebanggaan di Islam. Dia berteriak-teriak di salib itu ada jin kafir. Nah, ternyata baru dibongkar sama Pak Kacé, ternyata di Quran itu ada jin, ada surat jin. Nah, inilah yang saya sungguh sangat heran lihat ini kelakuan-kelakuan dari ustadz-ustadz ya, memutarbalikan fakta. Di salib itu tidak ada jin, Pak. Justru salib itu menghancurkan jin, menghancurkan setan, salib itu. Bagaimana tapi waktu itu ada juga pendeta yang mengatakan demikian, Pak. Bahwasanya benar di salib ada jin. Pendeta siapa? Ya, biarkan adalah. Cobalah nanti saya translate. Iya. Ya, itu dihancurkan di salib, Pak. Tidak, makanya setan itu sangat takut dengan salib. Termasuk Somad juga takut sekali dengan salib. Makanya dia nyerangnya salib. Gitu. Tapi ternyata kita ini juga baru tahu dari Pak Kacé, ternyata justru dalam Al-Qur'an yang ada surat jin, begitu. Begitu Pak Lukman Hakim.